Puji Tuhan, dan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar yang sudah dinyatakan bagi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati bagi kita semua. Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu pada hari ini kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa peristiwa kematian Yesus Kristus yang telah terjadi pada kira-kira 2000 tahun yang lalu itu merupakan peristiwa sejarah yang nyata yang terjadi di dalam dunia ini. Sebab itu kita pada hari ini sekali lagi kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Ya, nanti pada hari Minggu kita akan merayakan atau memperingati hari Paskah. Tetapi juga perlu saya jelaskan bahwa terkait dengan Paskah dalam konteks bagi bangsa Israel ataupun bagi bangsa Yahudi, itu sesungguhnya merupakan rangkaian dari beberapa pelaksanaan yang mereka adakan pada bulan pertama. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 pada bulan pertama. Bulan pertama bagi mereka bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah bulan Abib atau bulan Nisan. Itu kalau dikonversikan atau dikolerasikan dengan kalender Gregorian atau kalender yang kita pakai saat ini, itu jatuh di antara bulan Maret sampai bulan April. Kalau mereka bulan Nisan, tapi kita jatuh di bulan Maret atau April. Jadi kalau bulan pertama muncul, kemudian itu mulai itu tanggal 1 pada bulan Abib atau bulan Nisan. 14 hari sesudah itu mereka harus merayakan Paskah. Dan pada tahun ini, tahun 2022, perayaan Paskah bagi kita dalam kekristenan tepat pada hari ini, yaitu pada tanggal 15. Ya, walaupun tadi saya katakan di kalender ya kita jatuhnya pada hari Minggu, yaitu melihat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita melihat secara teologis, sesungguhnya perayaan Paskah itu terjadi ketika mereka bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan menyuruh agar Musa perintahkan kepada bangsa Israel untuk menyembelih korban anak domba, kemudian darahnya itu dipercikan di pintu, di tiang dan di palangnya itu. Nah, itu sesungguhnya peristiwa itu terjadi pada peristiwa kematian Yesus Kristus. Itu terjadi pada peristiwa kematian Yesus Kristus. Dan pada malam sebelum peristiwa kematian Yesus Kristus, di situ Yesus melaksanakan perjamuan malam. Saya coba untuk berusaha supaya benar-benar peristiwa atau momen-momen Paskah itu yang bagi mereka orang Yahudi dilaksanakan 7 hari. Puncaknya nanti di hari ke-7. Dan 8 hari. Puncaknya pada hari ke-8. Dan ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari yang sama, sebelum dia mati di atas kayu salib, malamnya dia panggil murid-muridnya. Mari kita ke suatu tempat di rumah, kita akan mengadakan perjamuan. Kita akan makan bersama. Nah, itu dilaksanakan malam sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Memang bagi orang Yahudi itu dimulainya hari itu adalah pada waktu petang, pada waktu malam. Jadi ketika matahari terbenam itu dimulai hari. Awal mula hari itu dimulai pada waktu petang. Jadi ketika matahari terbenam
itu dimulai hari. Kalau kita kan nanti pagi, jam 12 malam, ketika lewat dari jam 12 malam itu baru mulai hari. Tapi bagi mereka ketika matahari terbenam itu dimulai hari. Makanya pada malam hari Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan Tuhan. Itu persiapan untuk menuju kematian dia. Makanya ketika dia melaksanakan perjamuan Tuhan, lakukanlah ini sebagai memperingati akan kematian. Jadi perjamuan Tuhan itu sangat penting. Kalau kita lihat dari beberapa perayaan yang ada, bisa dikatakan hanya perayaan kematian Yesus yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu banyak hal sebenarnya kalau kita benar-benar mau mengingat, kalau kita mau benar-benar menghayati peristiwa kematian Yesus Kristus itu, ada begitu banyak makna yang luar biasa yang bisa kita temukan. Ada begitu banyak. Namun sebelumnya kita akan baca dulu beberapa ayat. Kita akan baca beberapa ayat di dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 kita akan membaca saja dimulai dari ayat ayat 37 sampai ayat 44. Kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat tersebut. Matius pasal 27 kita mulai baca ayat 37 sampai 44. Mari kita semua berdiri dengan sikap menghormati firman Tuhan. Kita perhatikan dengan baik, kita baca dengan penuh penghayatan akan peristiwa di mana Tuhan akan mengalami kematian di atas kayu salib. Matius pasal 27 ayat 37 sampai 44. 1, 2, 3. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan yang mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami pun akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan sentral dari keseluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya itu terfokus daripada masa perjanjian lama, kemudian itu semua terfokus pada kematian Yesus di atas kayu salib. Begitupun juga perjanjian baru, semuanya itu ditujukan kepada satu peristiwa yang besar, yaitu kematian Yesus Kristus. Walaupun ada begitu banyak juga nubuatan mengenai kelahiran, tetapi semuanya itu tidak akan berarti tanpa peristiwa kematian Yesus Kristus. Bahkan dunia ini, sejarah umat manusia tidak akan berarti tanpa peristiwa kematian Yesus Kristus. Dari zamannya Adam dan sampai nanti akhir dari segala kesudahan zaman ini, semuanya itu berfokus kepada peristiwa kematian Yesus Kristus, termasuk kita di dalamnya. Oleh sebab itu saya
dalam hati, dan beberapa kali saya mengungkapkan, kita harus respect, kita harus menghargai, kita harus menghormati dengan baik, dengan benar peristiwa kematian Yesus Kristus, yang bukan hanya bagi mereka bangsa Israel, tetapi bagi kita semua juga, gereja Tuhan, termasuk kita jemaat GPDI Anugerah Kakenturan 2 ini. Nah, oleh sebab itu, dalam kita merayakan atau memperingati hari kematian Yesus Kristus, ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi dunia ini. Tadi saya katakan bahwa sesungguhnya peristiwa kematian Yesus Kristus itulah merupakan peristiwa Paskah. Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan bilang, sembelih, korbankan anak domba, kemudian darahnya dipercikkan di pintu rumah mereka, supaya tak kala malaikat lewat melintasi setiap rumah-rumah, bagi setiap rumah yang tidak ada tanda darah itu, maka mereka akan binasa. Dan bangsa Israel, bangsa Mesir, anak-anak mereka semua binasa. Hanya anak-anak bangsa Israel yang tidak binasa, karena mereka percikan, mereka taruh darah di pintu mereka. Nah, jadi ketika peristiwa pengorbanan anak domba itu, ketika mereka mau keluar, Tuhan bilang, jangan bawa apa-apa, jangan bawa apa-apa, jangan bawa makanan. Nanti mau jalan, buat saja roti, buat roti yang tidak pakai ragi, jangan pakai apa-apa, cuma air dan tepung. Dan ada beberapa makanan yang mereka juga harus bawa, tetapi di sini kita cuma melihat bahwa ketika mereka mau keluar, bawa roti saja. Kemudian jangan lama-lama bakar, buat adon, kemudian langsung secepatnya bakar, karena walaupun tidak pakai ragi, kalau ditahan lama, ibu-ibu biasa tahu, itu tetap nanti akan mengembang. Nah, tidak boleh langsung bakar. Kalau Anda mulai mau menggelembung-gelembung, cucuk, kasih rata. Itu menandakan bahwa roti itu sebagai roti yang tidak bercampur dengan hal-hal apapun. Harus seperti itu, dan menandakan wah, ini dalam keadaan darurat juga mereka harus keluar dari tempat itu. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan, sebelum peristiwa kematian Yesus Kristus, malam harinya, pada hari yang sama, karena sekali lagi saya katakan bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi, hari itu dimulai pada waktu petang, pada waktu ketika matahari terbenam itu dimulai. Makanya ketika malam pada hari itu juga, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia panggil murid-muridnya, mari kita makan bersama. Karena peristiwa itu juga sama peristiwa bagi bangsa Israel, mereka sedang melaksanakan sama, makan roti itu, makan sama. Jadi Yesus melaksanakan juga sebagai orang Yahudi, tetapi memaknai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu peristiwa kematian Dia, Yesus Kristus. Nanti kalau Tuhan kehendaki tahun depan, sebelum hari Jumat orang memperingati peristiwa kematian, malamnya orang mau berdoa. Nanti perjamuannya malam juga, jangan dipastiin, malam orang duduk berdoa, makan, tapi makannya cuma roti dan air anggur. Karena ada beberapa gereja juga melaksanakan seperti itu, karena melihat kronologis peristiwanya seperti itu. Malam mereka laksanakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Nanti kematiannya jam 3 sore. Ketika dia perjamuan, kemudian dia sudah mulai gelisah. Sebagai manusia, Yesus Kristus gelisah. Mari, orang berdoa aja. Pergi di Taman Getsemani. Ketika berdoa, kemudian dia berapa kali dia datang, sampai dia mengeluarkan air mata darah. Kemudian datang
pasukan menangkap Yesus, membawa, kemudian diadili dari pengadilan Herodes, kemudian pengadilan Pontius Pilatus, dibawa nyanda tidur, seolah dibawa, diseret 9 jam perkirakan peristiwa itu sampai jam 3 diadili. Wah, beberapa pernyataan orang-orang yang menghasut Yesus Kristus, dia bilang, bukankah dia Raja Israel? Mengaku-mengaku Yesus Raja orang Israel. Mungkin kalau mau saya tambahkan, ini tahu malu dia. Siapa dia bilang-bilang Raja orang Israel? So tahu-tahu ada Raja Herodes. Walaupun mereka sebenarnya tidak mengakui itu Raja Herodes raja mereka. Mereka tidak mengakui. Mereka tidak mengakui Raja Herodes itu sebagai raja mereka, karena dalam kekuasaan Romawi, daerah-daerah yang dikuasai dalam jajahan Romawi itu ditempatkan seorang penguasa di daerah itu. Dan di daerah mereka, karena ada sesuatu yang danaiha secara politis, ini Raja Herodes ini karena papanya adalah seorang pejuang bagi bangsa Romawi, akhirnya diangkatlah karena memang Raja Herodes punya kemampuan luar biasa. Dan ya memang pada zaman itu sudah anaknya ya. Tapi pada peristiwa ketika Yesus lahir, kemudian Raja Herodes ini dia orang Idumea, orang Edom, bukan dari salah satu suku Israel, 12 suku Israel. Sehingga sebenarnya ini orang-orang Yahudi juga tidak menyukai keberadaan Raja Herodes, bahkan anaknya yang berkuasa pada saat itu. Tapi mereka juga bilang, wah, siapa ini Yesus? Datang-datang mengaku Raja orang Israel. Model begitu leh penampilan sampai dengan saya begini. Nyanda dapat lihat penampilan raja. Nyanda dapat lihat penampilan seorang gembala dia. Kalau gembala kan keren, pakai jas, pakai sepatu, wah, pakai segala rupa kan, biasa kan begitu. Ini contoh saja ilustrasi. Raja model begitu. Kemudian juga bilang, wah, bukan dia ini yang bilang mau merubuhkan bait Allah, kemudian mau bangun 3 hari. Mohon maaf, so gila tuh Yesus itu. Sedangkan bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel ketika mereka bangsa Yehuda pulang dari tanah penjajahan, Tuhan perintahkan Zerubabel bangun bait Allah. Nehemia bangun bait Allah. Tuhan bilang, jangan cuma bangun-bangun rumah sendiri, bangun tuh bait Allah, perhatikan tuh bait Allah itu. Tapi bertahun-tahun bait Allah tidak kunjung juga, karena ya sesuatu lain hal dan saya tidak perlu mau jelaskan panjang lebar. Sehingga ya sudah terbangun, tapi tidak sebagaimana ketika Raja Herodes membangun dengan begitu megah dan begitu hebat dan luar biasa. Ini dinding-dinding dilapisi oleh emas, tiang-tiang emas dan perak dan sebagainya. Sehingga wah, lihat orang pe gereja mantap, luar biasa. Makanya mereka bangga-banggakan itu bait Allah pada saat itu. Sehingga dengan kebanggaan yang hanya secara lahiriah bagi mereka, percuma umatku beribadah tapi hatinya tidak tertuju kepada Allah. Ya memang perlu membangun bait Allah, tetapi ketika ada bait Allah, mereka hanya cuma membanggakan, memamerkan bait Allah tanpa yang sesungguhnya bahwa hati mereka adalah bait Allah, hidup mereka adalah bait Allah. Hati mereka harus tertuju kepada Allah. Makanya Tuhan bilang, woi bangsa Israel, aku akan robohkan ini. Kalau kalian membangun bait Allah berpuluh-puluh tahun, 64 tahun, tapi Tuhan bilang 3 hari. Makanya mereka bilang kalau dibahasakan mungkin sok gila Yesus 3 hari. Kalau mau bangun bedah rumah 1 hari boleh, bilang patu bedah rumah 1 hari, cuma rumah biasa.
Ini bait Allah megah. Mau robohkan ini. Padahal yang maksud adalah dirinya dia. Dia akan, kan firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Makanya Kristus sebenarnya mau bilang, ini hidupku, tubuhku ini adalah bait Allah. Karena di seluruh kehidupanku Allah yang tinggal diam dalam aku. Makanya dia bilang, ini hidupnya dia akan binasa, tapi 3 hari dia akan bangkit kembali. Walaupun memang secara literal, secara realita, nanti di 70 tahun kemudian, 40 tahun, 30 tahun kemudian, di tahun 70 Masehi, bait Allah yang mereka banggakan hancur luluh lantak. Hancur. Ketika pasukan Romawi, terjadi perang Yahudi Romawi dimulai pada tahun 66 Masehi. Kan Yesus mati kan diperkirakan tahun 33 Masehi. Yesus mati. Pada tahun 66 Masehi, 30 tahun kemudian, pasukan Romawi sudah menyerang dan coba untuk menghancurkan tanah Israel itu. Kemudian Kaisar bilang, jangan coba robohkan bait Allah. Ya, tetapi karena kata mereka mereka kan tertutup Yerusalem, tembok-tembok itu mengelilingi. Ketika mereka melihat bahwa ini tembok-tembok mereka sudah mengepung selama beberapa tahun, itu kota Yerusalem, oh Yerusalem, tertutup. Berapa tahun mereka di dalam, mereka tidak bisa keluar masuk untuk mendapatkan persediaan makanan. Mereka kelaparan. Bertahun-tahun mereka kelaparan. Mereka harus makan satu dengan yang lainnya. Makan anaknya sendiri karena lapar. Mereka mau keluar, akan dibantai oleh bangsa Romawi. Akhirnya ketika mereka sudah tidak berdaya, pasukan Romawi masuk ke tanah Yerusalem, menghancurkan tembok Yerusalem. Makanya coba lihat di Israel, temboknya hanya sepanggal karena hancur. Ketika mereka masuk, wah, jangan rubuhkan bait Allah. Tetapi ketika mereka lempar api bom molotov, wah, kena bait Allah, maleleh itu emas dan perak. Akhirnya mereka congkel. Tahu juga manusia ketika lihat emas perak, hancur habis rata bait Allah. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Justru sekarang di tempat itu bukan bait Allah yang dibangun, tapi bangunan lain. Kalau saudara tahu, Tuhan marah. Makanya jangan pandang enteng dengan Tuhan. Makanya peristiwa kematian Yesus Kristus ini peristiwa besar. Tuhan ingin menyatakan kasih setianya. Tadi bilang mau rubuhkan ini bait Allah, mau bangun 3 hari. Wah, kasihan Yesus ini. Kurang dari mana nih ini satu? Kan mungkin bahasa-bahasa yang muncul pada saat itu seperti itu. Dia bilang dia anak Allah, Mesias, yang bangsa Israel, bangsa Yahudi ini nantikan ini perjanjian lama, bahwa Tuhan akan mengutus seorang Mesias, yaitu seorang penyelamat bagi mereka. Dia adalah anak Allah, wang. Sedangkan ngaku-ngaku anak RT Pala masih mending. Mau bilang anak wali kota, anak gubernur, anak presiden, Pak, ini anak Allah, wah. Model bagaimana ini Yesus ini? Kayaknya kan mereka mengolok-olok. Mereka ketika melihat Yesus di kayu salib, mohon maaf saudara-saudara, kan bajunya dibuka, buka subasuar kita, nanti pasang ulang supaya dapat tahu. Bajunya kan cuma kan orang zaman itu kan cuma pakai cuma ini, pakai ini sadiki, mohon maaf, baru pakai jubah.
Sampai dengan ibu gembala itu, jubah itu. Jubah. Buka. Nyana pakai baju, nyana pakai celana. Bahkan ada beberapa ahli mengatakan, mohon maaf, nyana pakai apa-apa. Cuma tak tutup pakai kain sepanggal, cuma saya tutup DP muka. DP belakang cuma ikat pakai tali. Coba siapa yang berani situ sekarang dibuka jalan? Ada yang berani begitu? Paling banter pakai pampers, saudara-saudara. Iya kan? Ada yang berani begitu? Ya bilang raja model begini. Kalau raja itu pakai baju kebesaran sama dengan Salomo. Segala kain-kain mahal dari berbagai daerah-daerah yang penghasil kain. Pakai mahkota. Makanya bilang raja Yahudi, ambil duri itu tajam-tajam, taruh di kepala. Ini apa itu raja Yahudi? Wah, ya kan? Ya tidak pantas. Raja itu punya pasukan. Kalau kamu raja, coba mana pasukan? Mana tuh Petrus? Mana tuh Yakobus? Mana tuh Andreas? Walaupun mereka tidak kenal. Ya kan? Mana pasukan? Kalau raja kan punya rakyat, punya pasukan tentara dan sebagainya. Tolong bilang bebaskan. Ya kan? Raja model begini. Bilang lagi anak Allah punya kuasa. Wah, tidak cocok. Makanya kan ahli Taurat, orang-orang tua mengolok-olok dia. Bahkan ketika dia ditangkap, bilang, wah ini bilang anak Mesias. Wah ini pakai bulu, saudara-saudara. Coba baca di Alkitab. Ludahi. Orang cuma ludahi. Padahal tidak bermaksud untuk ini sesuatu pada orang. So tersinggung. Siapa ada pukul? Coba bilang. Bilang maha tahu. Coba. Bilang. Siapa? Tapi apa? Yesus cuma berdiam. Yesus cuma berdiam. Dicambuk. Dia cuma berdiam. Bilang kau anak Allah. Engkau sendiri yang mengatakan, Yesus bilang. Sehingga sebenarnya tuduhan-tuduhan mereka terhadap Yesus, ketika Pilatus bilang, tidak ada ini dapat ada dasar bukti secara hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat yang dimintakan oleh mereka orang-orang Yahudi. Wah, mereka memang betul-betul penghasut luar biasa. Penghasut luar biasa. Tuduh, Pak. Selalu nganak, Pak. Memang. Mari puji Tuhan, Yesus itu baik, saudara-saudara. Sungguh ajaib kasih setianya. Coba kalau dia emosinya sama dengan Samuel Lengkong, ini yang lama. Kemarin saya emosi, saudara-saudara. Anak saya tak lempar kasihan. Merasa berdosa juga. Tuhan Yesus diludahi dari segala rupa. Saya mau gambarkan ini supaya benar-benar begitu hebatnya cinta Tuhan terhadap kita. Kenapa dia mau membiarkan dirinya mengalami hal itu? Sebenarnya kalau mau pikir, kita kedip mata jong, tak lempar mun, neraka mun. Yang hina kita, yang tak percaya kita raja, kita punya kekuatan, kita anak Allah yang mampu satu kali saya tunjuk ke neraka, masuk neraka. Tapi dia tidak mau. Makanya coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kematian Yesus itu bukan karena dia sudah tidak berdaya lagi. Masa
anak Allah tapi sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia manusia, saudara-saudara. Jangan pikir wah dia Tuhan, dia tidak sakit, tidak gampang tersinggung sama dengan manusia. Dia kan beda, bukan manusia yang gampang tersinggung, ya kan? Dia kan Allah, ya kan? Tapi dia manusia. Beberapa kali saya mengatakan dalam penelitian saya katakan saya menyimpulkan dia benar-benar manusia. Dia benar-benar manusia. Sama seperti kita banyak ayat Alkitab mengatakan dia adalah manusia sama seperti kita. Artinya apa? Dia sama. Kalau mau pikir, kalau mau bisa tersinggung dia. Lapar kan dia, haus dia. Ketika dia puasa kan dia lapar, dia haus. Ketika itu para penyamun di bait Allah jual-jualannya kan, dia marah, dia bongkar-bongkar. Saya kira Yesus tidak bisa marah. Bisa karena dia manusia. Tapi pada peristiwa tersebut firman Tuhan bilang ada maksud dan rencana Tuhan. Makanya dia membiarkan dirinya. Apa sih maksud rencana Tuhan? Dia mau menyelamatkan kita semua orang yang percaya kepada Dia. Karena sesungguhnya apa? Mautlah alamat kita. Manusia setelah jatuh dalam dosa mau berbuat apapun tetap maut ujungnya. Bahkan tanpa salib Kristus kita pun juga mau berjalan apapun kita, orang baik, orang saleh, orang yang setia dan lain sebagainya, perbuatanmu sia-sia. Tidak ada artinya tanpa salib Kristus. Makanya tadi saya katakan semua itu berpusat pada salib Kristus. Perjanjian. Makanya ketika Yesus dalam keadaan seperti itu, dia membiarkan diri. Bukankah dia menaruh harapannya pada Allah? Allah berkenan kepadanya dan Allah dapat menyelamatkannya dia. Tapi pada saat itu apa? Sekali lagi dia membiarkan dirinya, tidak menyelamatkan dirinya. Allah tidak menyelamatkan dirinya. Makanya dia katakan, Bapa, Eli, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia pun juga dalam kemanusiaan bertanya. Seringkali ketika kita mengalami pergumulan, kok gitu sih Tuhan? Kenapa saya mengalami pencobaan ini? Bukan saya sudah setia kepada Engkau? Bukankah kami sudah taat kepadamu Tuhan? Tetapi mengapa terjadi? Sama seperti mereka, kok gitu sih Yesus? Kok mati? Tuhan kok mati? Ya kan? Raja kok gitu? Mereka tidak tahu bahwa cinta kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dia rela. Dia tidak mau menyelamatkan dirinya. Allah tidak mau menyelamatkan Yesus karena punya maksud dan tujuan untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Angkat tanganmu. Haleluya. Datang pada salib itu. Angkat tanganmu. Mari kita ingat cinta Tuhan di kayu salib. Tuhanku, dan ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya.
salib Kristus adalah tanda pengorbanan kasih-Nya yang besar. Makanya kekristenan itu identik dengan pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, maka Kristen itu sesungguhnya tidak ada. Kalau tanpa pengorbanan, sesungguhnya kehidupan kita akan sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita berkorban untuk Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan? Kalau Yesus mengorbankan apa? Dia merelakan harga dirinya. Diinjak-injak, dia anak Allah, tapi diinjak-injak oleh manusia yang hina, berdosa. Ya kan? Harga dirinya dia rela lepaskan. Kapasitasnya, tadi saya katakan dia kan ketika dia mati itu dalam keadaan sebagai manusia, dia relakan kapasitasnya sebagai seorang raja. Kapasitasnya sebagai anak Allah dia relakan. Dia tidak pertahankan dalam Filipi pasal 2 itu. Walaupun dia setara dengan Allah, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Demi apa? Dia mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Dia rela lepaskan semuanya. Harga diri, kapasitasnya, jabatan. Demi apa? Demi pengorbanan bagi kita semua. Jadi kekristenan itu harus ada pengorbanan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang pada salib Kristus, ku